Tiga alasan suami yang pernah berzina itu berpotensi jatuh lagi ke dalam perzinahan dengan selingkuhannya. Nah, jadi bunda itu wajib waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat bunda, jumpa lagi dengan saya Bunda Ipuspita. Baik bun, di video kali ini saya ingin sharing 3 alasan kenapa suami yang pernah berzina, meskipun dia sudah minta maaf nih sama istri dan sudah memperbaiki diri, itu masih berpotensi untuk jatuh kembali ke dalam jurang perzinahan. Oke, sebelum saya share, ya kalau saat ini kebetulan suami bunda menunjukkan gelagat ke arah perselingkuhan atau perzinahan, atau mungkin sudah pernah selingkuh dan ada tanda-tanda masih berhubungan dengan selingkuhannya. Sementara bunda di sini butuh solusi, butuh didampingi, dan butuh bimbingan untuk mengikhtiarkannya agar suami taubat permanen. Silahkan, bunda bisa ikuti program bimbingan dengan saya melalui WhatsApp yang tertera di sini, ya, atau bunda bisa klik aja langsung di WhatsApp yang ada di deskripsi video. Baik, kita kembali ke topik. Alasan yang pertama, bun, karena pernah ada ikatan seksual antara suami bunda dengan selingkuhannya alias teman berzinanya. Ya, ketika suami berzina dengan selingkuhannya, di otaknya ini muncul hormon oksitosin yang menciptakan ikatan yang sulit dilepaskan antara suami sama selingkuhannya. Nah, jadi kalau dilihat nih secara spiritual, di antara suami dan selingkuhannya ini sudah ada lem yang ditempel oleh setan, sehingga ya susah untuk lepas. Bahkan ketika sudah lepas pun bun, hawa-hawanya itu masih ada godaan untuk kembali mengulang dosa yang sama. Lalu yang kedua, ketika suami pernah punya 1 kali pengalaman berzina, ya berarti sudah tahu cara dan trik untuk mendekati wanita lain. Tahu cara merayunya, cara PDKT-nya, cara membohongi istri, tahu alasan-alasan yang bisa dia pakai untuk mengelabui istri, dan tahu caranya mengelak dari perselingkuhan. Nah, suami yang berzina itu kan belum tentu perzinahannya hanya terjadi 1 kali ya bun, bisa berkali-kali. Nah, jadi dengan semua pengalaman yang dia dapatkan sebelumnya, dia itu punya modal untuk mengulangi perselingkuhannya. Bahkan kalaupun dia pernah ketahuan sama istri, ya dia akan belajar dari pengalaman ketahuannya itu dan akan berusaha mencari celah dan strategi lain yang lebih ampuh yang gak diketahui istri. Nah, makanya banyak juga suami di luar sana yang meskipun di lidah itu sudah bilang taubat dan sudah menunjukkan perubahan baiknya, ya tapi di belakang istri diam-diam dia masih menjalin hubungan gelap dengan selingkuhannya. Ya, diam-diam dia masih booking hotel bareng selingkuhannya. Dan ya, ini pernah juga dialami salah satu klien saya yang pernah saya bimbing. Terlepas dari 2 alasan tadi, alasan yang paling kuat itu adalah yang ketiga bun, yaitu adanya campur tangan setan yang mengganggu seorang hamba yang mau taubat. Nah, setan itu punya 2 metode nih untuk menyesatkan manusia yang mau taubat. Pertama, dia pakai metode taswif, ya, alias membisikkan hasutan ke hati suami bunda. Udah, nanti aja tobatnya. Inget tuh kemarin rasanya tidur sama dia. Masa yang enak kayak gitu ditinggalin sih? Oke, lanjut bun. Yang kedua nih, setan itu melakukan metode tayis, ya, yaitu berusaha membuat manusia putus asa dalam taubat. Setan itu akan bilang ke suami bunda, ngapain kamu taubat? Istrimu itu gak bakalan percaya. Kamu tuh udah terlanjur jelek di mata dia. Kamu tuh udah gak ada harapan lagi buat jadi suami yang baik. Udah deh, enak selingkuh aja, gak usah repot-repot memperbaiki diri, percuma tahu. Nah ini bun, bisikan-bisikan gaib ini itu akan mengganggu proses taubat suami bunda. Belum lagi, kalau selama ini si pelakor juga meninggalkan bekas energi negatif seperti pelet, guna-guna, sihir perceraian, dan sebagainya. Aduh, ini kalau udah begini nih bun, bisikan setan di diri suami tadi itu bakalan semakin kuat. Karena ya didukung sama setan-setan lain yang mendomplengi energi pelet, guna-guna, dan sihir tafriknya. Ya suami bakal merasa
makin berat untuk taubat dan makin kepengen untuk mengulang perzinahannya lagi. Bahkan bisa jadi makin susah lepas kalau tidak segera diatasi. Nah, efek buruknya, suami yang tadinya bilang taubat itu malah nggak jadi taubat dan berubah pikiran karena dipengaruhi oleh energi negatif ini. Alih-alih ya bun mau menjadi suami yang lebih baik, dia itu malah bisa ambil keputusan sembrono dengan menceraikan istri syahnya. Ya bukan karena kemauannya sendiri, tapi karena aura negatif setan yang masih mempengaruhinya. Lantas, gimana mengatasi gangguan semacam ini, Bun? Oke. Bunda bisa buatkan minum untuk suami Bunda. Oke, misalnya teh, sirup, kopi, atau susu ya. Nah, ketika Bunda mengaduk, maka Bunda aduk itu melawan arah jarum jam. Nah, jadi seperti putarannya orang yang sedang tawaf. Putaran yang berlawanan dengan arah jarum jam itu akan membuat energi yang ada di bawah itu naik ke atas. Nah, makanya kalau Bunda melihat teman, saudara, atau kerabat yang baru pulang haji nih atau umroh, nah itu wajahnya itu kan berseri-seri karena dia mendapatkan asupan energi spiritual yang kuat tepat pada pusat bumi, yaitu Ka'bah. Nah, Bunda itu aduk seperti biasa sambil Bunda bacakan doa. Allahumma imhuzina wa zawwa min qalbi. Nah, ini sebut nama suami Bunda. Fa innaka fa'alu lima yasha birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu Bunda baca doanya 7 kali, lalu silahkan Bunda tiup air minumnya dan berikan ke suami Bunda. Oke, Bunda juga bisa tambahi dengan zikir Asma Ar-Rahman dengan menggunakan tasbih Karomah Ar-Rahman dari saya yang sudah saya tirakati. Insya Allah berkah energinya itu bisa membantu menetralisir pengaruh energi aura negatif dalam diri suami. Sehingga ketika aura suami bersih, maka insya Allah hatinya akan lebih terbuka untuk menerima kebenaran dan cahaya petunjuk Allah. Mayyahdillaha falamudillalah. Siapapun yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Mau pelakor itu pakai susu, pakai guna-guna, pakai santet, sihir, tafrik, atau apapun, insya Allah itu tidak akan berpengaruh. Baik, itu tadi ya Bun, 3 alasan suami yang pernah berzina berisiko untuk berzina lagi. Nah, insya Allah kalau kita sebagai istri itu bisa mengawal dan mendampingi taubat suami dengan serius, maka kecil kemungkinannya bagi suami untuk kumat lagi. Karena itulah saya berpesan, kalau saat ini suami Bunda sudah berhenti selingkuh atau berjanji untuk nggak selingkuh lagi, nah Bunda tetap harus waspada dan terus melakukan pengawalan. Ya, tidak harus dengan ngepoin HP suami Bun. Ya, nggak harus pula dengan sering-sering absen kemana perginya suami dan kapan pulangnya. Nggak harus seperti itu. Nah, yang terpenting adalah kondisikan agar rumah itu auranya Bun selalu positif sehingga membuat suami itu merasa nyaman dan terikat sama Bunda. Karena bagaimanapun benteng perlindungan terbaik dalam rumah tangga itu ya benteng spiritual yang bisa didapat ketika hati dan lisan kita itu selalu kita gerakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kalau Bunda butuh dibimbing untuk membuat benteng spiritual untuk menggembok kesetiaan suami Bunda, saya siap kapanpun Bunda mau. Bunda tinggal hubungi saja di nomor yang ada di sini dan di deskripsi video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.